Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC dan juga PC-nya sudah ada di sini, sudah jadilah. Dan juga di sini semua part-partnya di sini lengkap kecuali harddisknya. Emang kalau harddisk itu emang low spec sih, ada boxnya lah. Tidak seperti SSD yang ada boxnya. Intinya seperti itu. Dan di sini saya akan merakit PC dengan budget 9 juta. 9 juta apakah rekomend atau tidak? Kalau menurutku sih ya rekomend sih. Yang dimana ini tuh lebih upgradable ke depannya dan juga dari segi estetika juga bagus kalau menurutku. Yang dimana saya menggunakan CPU cooler yang ada estetikanya yang sangat bagus sekali. Tapi ini bukan Junspo yang 1200 ya, tapi yang beda lah. Dan juga di sini saya menggunakan Core i3 10105F dan juga GTX 1050 Ti dan juga semua part-partnya di sini dia tuh baru semua, tidak ada yang second lah. Intinya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja part-partnya di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Di sini yang pertama saya menggunakan Core i3 10105F yang dimana dengan harganya ini murah sih sekarang, pada turun 1.260.000, 1260 lah, yang dimana ini box ya. Kalau yang tray kalau tahu ke sih udah kosong sih, cuma ada yang box, tapi ya nggak masalah. Ini sangat murah sekali kalau zaman sekarang ya, daripada yang AMD mending ke Intel sekarang sih. Tetapi ini harus wajib menggunakan VGA tambahan. Untuk yang ini Intelnya 4 core 8 thread sangat rekomen untuk saat ini. Selanjutnya saya menggunakan Mopo, ini ya Mopo H510M Pro dengan harga 1.150.000. Kenapa saya memilih yang Pro? Karena saya menggunakan CPU cooler yang dimana CPU coolernya tersebut dia itu butuh 3 pin RGB, jadinya saya menggunakan yang serinya Pro. Kalau yang serinya A Pro dia itu tidak ada. Tetapi tergantung CPU cooler kalian sih, butuh 3 pin RGB atau tidak. Kalau yang ini dia tuh butuh lah, karena untuk support CPU coolernya, karena butuh sih untuk warnanya lah. Selanjutnya saya menggunakan RAM saya menggunakan Tim Elite yang dimana paling murah sih kalau yang ini, Tim Elite yang dimana 2x8GB dengan harga 900.000. kalau yang ini 16GB kit lah, 2400 mAh untuk kecepatannya. Ini ya sudah tertancap di situ, yang berwarna kuning lah. Yang paling umum kalau yang ini berwarna emas-emasan. Selanjutnya saya menggunakan ini GTX 1050 Ti yang mereknya Zotac yang paling murah untuk saat ini. Yang dimana dengan harga 3,6 juta sih kalau yang ini, dia itu single dan juga mini. Yang dimana ini baru ya, bukan second. Garansinya sekitar 1 kalau nggak 2 tahun, aku juga lupa sih. Pokoknya ini baru dengan harga 3,6 juta. Kalau menurutku sih dengan harga sekarang VGA yang paling rekomend sih ya 1050 Ti sih. Meskipun harganya naik juga ya. Tetapi dengan harga yang budgetnya murah di bawah 10 juta ya ini sih rekomennya kalau menurutku. Daripada 1650 itu masih mahal sih. Masih di atas 10 lah untuk budget rakitnya. Kalau di bawah 10 emang ini yang paling rekomen 1050 Ti. Selanjutnya saya menggunakan SSD 120GB, ini cuma buat OS aja sih. Yang dimana tidak mengisi game aja sih kalau yang ini, dengan harga 220.000. Ini juga paling murah sekali, RX 7 sudah saya review di video sebelumnya untuk review SSD-nya ini. Selanjutnya saya menggunakan harddisk juga 1 tera mereknya WD Blue yang sudah tertancap di sini ya, dengan harga 600.000. Itu yang baru ya, bukan yang second. Lebih baik membeli yang baru supaya lebih awet ke depannya, daripada yang second ya random sih, ada yang bagus ada yang tidak. Tapi kalau yang baru lebih terjamin dengan harga 600.000 ya nggak masalah sih. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply Aerocool 500W United Power. Aku juga udah memakai ini selama puluhan kali lah, memakai inilah, yang dimana ini sangat rekomen sekali, apalagi menggunakan GTX 1050 Ti yang dimana dia tuh low profile tanpa ada power pin tambahan lah kalau yang ini. Jadi power supply ini lebih dari cukup untuk menampung GTX 1050 Ti nya ini. Paling full loadnya sih nggak sampai 200W ya kalau yang ini ya, jadi ini lebih dari cukup untuk power supply nya dengan harga 440.000. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU Junspo CR1400. Untuk video reviewnya sudah ada di sebelumnya. Ini saya memakai ini dengan harga 260.000, Junspo CR1400. Hampir sama dengan 1200, tapi yang membedakan kalau yang ini 4 pipa, kalau yang Junspo CR1200 dia itu 2 pipa. Dan juga ini RGB-nya bisa diatur menggunakan software dari motherboard kalian, seperti contoh MSI, Gigabyte dan juga yang lainnya lah. Bisa diatur untuk warna-warnanya ini ya, yang rainbow-nya ini diganti satu warna maupun dimatikan bisa semua untuk warnanya. Yang penting mobile kalian support dengan 3 pin RGB seperti contoh yang ini, yang serinya H510 Pro ya, bukan yang A Pro. Kalau yang A sih tidak ada 3 pin RGB-nya ya, kalau yang serinya A. Tapi carilah yang serinya Pro untuk yang khusus mereknya MSI. Dan yang selanjutnya saya menggunakan GMX Aero Mini yang dimana ini casingnya dengan harga 480.000-an kalau yang ini. Yang dimana sudah free 3 fan di bagian depannya ini. Kalau dari segi kamera kayaknya tidak terlalu kelihatan ya, karena dari segi warnanya tersebut yaitu kurang bagus dari segi warna kecerahannya. Yang dimana saya menggunakan tambahan 3 fan RGB di bagian atas 2, bagian satu belakang. Ini adalah PC Cooler FX 120/3 yang dimana saya sudah memakainya ratusan kali sih untuk yang ini, yang dimana dia itu sangat rekomen sekali. Dari segi warnanya juga bagus, tetapi dia itu menetap untuk dari segi warnanya, tidak random memutar lah.
Tapi dari segi warna yang di bagian depannya gratisannya dari gaming Aero Mini, dia tuh lebih bagusan yang PC Cooler dari segi warnanya. Karena kalau yang ini dia tuh lebih cerah daripada bawaan dari segi gaming Aero Mini-nya. Semuanya sudah saya sebutkan dan total dari semuanya ini itu 9 juta. Kurang lebih 9 juta lah kalau yang ini lah. Rekomen atau tidak? Kalau menurut saya rekomen sih, yang dimana dengan harganya ini 8-9 juta tersebut emang Core i3 10105F dan juga GTX 1050 Ti. Yang membedakan dari segi 8 jutanya tersebut dari segi RAM-nya sih, kalau menurutku RAM-nya ini 16 GB ya, kalau yang standarnya itu biasanya 8 GB sih, sampai gigabit lah. Dan juga dari segi RGB-nya dan juga yang lainnya lah. Dan juga upgradable ke depannya kalau yang ini. Itu aja dari saya, dan kita lanjutkan saja untuk mereview ini untuk tes gamingnya. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, ya dimana saya menggunakan SSD RX 7 dan kita tunggu aja seberapa cepat SSD-nya ini. Dan dia mendapatkan 13 detik terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya sih kalau SATA 3 bisa dibilang 25 detik untuk rata-ratanya. Tetapi kalau yang ini dia itu 13 detik terbilang sangat cepat. Terkadang berbeda PC berbeda kecepatan ya, meskipun menggunakan SSD yang sama. Selanjutnya di hard disk Sentinel, yang dimana untuk mengecek kesehatan dan juga performanya. Dari segi SSD-nya dulu dia itu 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 30 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Kalau yang serinya RX 7 kadang 30, 35, 40, seperti itu sih, random lah. Selanjutnya di hard disknya, yang dimana dia itu juga 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 32 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, karena saya menggunakan hard disk WD yang dimana dia itu baru, bukan second. Selanjutnya di Crystal Diskmark untuk mengeras SSD RX 7 nya. Untuk membacanya mendapatkan 508 dan juga menulisnya 474. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya maupun dari segi boxnya, dia itu up to-nya 550/470. Dari segi membacanya terpaut 42. Kalau menurutku sih nggak masalah sih. Yang dimana kalau membaca lebih dari 450 dia itu sudah bagus. Dan juga menulisnya dia itu melebihi 4. Jadinya lebih dari segi up to-nya lah. Dan juga ini bagus. Selanjutnya di HW monitor, yang dimana saya menggunakan Jonespo CR1400 untuk mendinginkan Core i3 10105F. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 31 derajat. Dan juga maksimalnya mendapatkan 62 derajat. Untuk minimalnya saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, terbilang dingin kali yang ini di bawah 35 lah. Dan juga maksimalnya juga terbilang dingin di bawah 70, yang dimana saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut mendapatkan 62 derajat untuk maksimalnya. Selanjutnya di Cinebench R15, yang dimana OpenGL-nya mendapatkan 108 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 1050 Ti dan juga CPU-nya 912 GB. Lanjut ke gamenya. Yang pertama GTA 5 1080p dan juga high, dia rata-ratanya mendapatkan 115 fps, terbilang sangat lancar juga kalau yang ini di atas 100 lah untuk settingan high. Kalau ingin ke very high dia juga bisa sih, tetapi saya sarankan untuk ke high aja. Selanjutnya di Genshin Impact 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 60 fps, sangat nyaman juga kalau yang ini. Emang di limit ke 60 fps sih dari segi settingannya ya, jadinya emang seperti ini, dan juga masih sangat nyaman juga untuk yang ini, rata kanan lah. Selanjutnya di CSGO 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 200 lebih fps untuk yang ini. Jadi tumpah-tumpah lah kalau yang ini lah untuk fps-nya, sangat nyaman juga. Untuk live streaming juga masih bisa untuk CSGO. Selanjutnya di game PUBG Steam 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 77 fps, di atas 60 kalau yang ini. 75 masih dapat sih kalau yang ini, jika kalian menggunakan monitor yang 75 Hz supaya lebih kerasa sedikit lah. Selanjutnya Apex Legends, yang dimana settingan 1080p medium plus high, dia itu rata-ratanya mendapatkan 95 fps. Kenapa di settingan medium plus high? Ya karena di beberapa settingan dia itu tidak bisa diatur ke medium semua, jadinya saya campur aja medium plus high, dan dia mendapatkan hampir 100 lah ke 95 fps. Masih sangat nyaman juga kalau yang ini bermain game Apex Legends. Selanjutnya di Dota 2 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 110 fps. Sangat lancar juga kalau yang ini untuk bermain game Dota 2.
Lalu yang terakhir dari segi Resident Evil 6 1080p dan juga settingan high, di rata-ratanya mendapatkan 75 fps. Ini terbilang lancar sih, di rata kanan 1080p dan juga settingan high, di rata-ratanya mendapatkan di atas 60 fps. Untuk yang game lumayan seberat ini. Selanjutnya dari segi pengetesan wattnya, yang dimana untuk minimalnya dia itu mendapatkan 49 watt. Tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja lah atau idle lah, masih di bawah 50 watt. Cukup irit kalau yang ini. Dan juga maksimalnya dia itu mendapatkan 144 watt, yang dimana saya tes di game Resident Evil 6 1080p dan juga settingan high, dia itu maksimalnya mendapatkan 144 watt. Terbilang cukup tinggi kalau yang ini, tapi masih terbilang hemat lah, masih di bawah 150 watt, tapi rata-ratanya di 130-an kalau yang ini. Dan kesimpulannya, dengan harga 9 juta kalian bisa mendapatkan semua part-partnya baru, yang dimana dari segi VGA, prosesor, RAM, dan juga yang lainnya lah. 9 juta terbilang cukup tinggi kalau yang ini, mendapatkan Core i3. Kalau ingin lebih irit bisa ke Core i5 sih. Seperti contoh rakitan yang sebelumnya ini, dia tuh bisa lebih irit lah, ke 8 juta dia tuh bisa mendapatkan Core i5, tetapi VGA-nya cuma GTX 1050. Jika lo menggunakan GTX 1050 Ti yang second dan juga menurunkan RAM-nya, bisa sih mendapatkan i5 10400F supaya lebih performa bagus lah. Tapi kalau yang ini lebih cenderung ke part-partnya baru semua dan juga RAM-nya sudah 16GB, berbeda seperti yang biasanya 8GB. Ininya seperti itu, dan juga semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat, karena ada beberapa harga yang dimana sudah turun semua. Ada beberapa part sih, ya karena saya tuh rekam ini di pertengahan Desember, baru saya upload di Januari. Dan intinya harganya bisa kurang dari 9 juta kalau yang ini. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan like video lain merakit PC dalam maupun MD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.